A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan harapan semoga kita semua dan termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustaz Halub, pembimbing kita semua yang alhamdulillah beliau masih bersabar dan istiqomah membimbing kita dengan penuh kesabaran sampai detik ini. Kita doakan untuk beliau semua, kita doakan untuk beliau semoga apa-apa yang diniatkan, apa-apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya fi taatillah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dibukakan pintu rezeki yang halal barakah dan berlimpah. Semoga apa-apa yang diniatkan dan apa-apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman seperjuangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di tempat ini sampai kita bisa mengamalkannya di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sebelumnya saya sebagai moderator, sebagai MC, berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena berkesempatan untuk menyampaikan runtutan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, marilah kita buka acara ini dan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembukaan itu kita semua, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama mendengarkan sebagai tambahan keberkahan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Aiman. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Selanjutnya penyampaian kultum yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzun Al-Kiram Nabil Thoriq. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqi miqdaril azim. Alhamdulillah. Yang pertama-tama malah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan mengaji, tidur, makan di tempat yang berbarokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya marilah kita haturkan selawat beserta salam kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman kejahilian menuju zaman terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nuri. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman, saudara-saudaraku, kita telah memasuki 10 hari Zulhijjah, yaitu 10 hari yang sangat luar biasa, yang dimana amal kita yang sangat luar biasa bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ilallahi min hadil ayyam," yakni ayyamul ash. Tidak ada hari atau amal soleh padanya yang lebih Allah cintai daripada 10 hari Zulhijjah. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai 10 hari pada pertama bulan Zulhijjah. Maka sepatutnya bagi kita agar melaksanakan amal soleh, melakukan banyak kebaikan, sehingga insya Allah kelak kita akan berkumpul di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu hari raya 10 hari Zulhijjah itu bertepatan dengan perayaan umat Islam, yakni Idul Adha. Sebagaimana yang tahun-tahun lalu kita semua merayakan Idul Adha pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Jadi hari raya ini tidak apa ya? Hari raya tidak sekedar memotong kurban dan juga sholat id pada pagi harinya, tapi bagaimana kita melihat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail, yaitu anaknya. Dengan logika kita atau ekspektasi kita dengan manusia, sebagaimana ayah ingin membelih putranya, itu mungkin sesuatu yang tidak biasa bagi manusia biasa, karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan dengan penuh ketaatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ismail, qala abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, abahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa untukmu, insyaallah insyaallah Allah tufal mu'mar, apa lagi terus, fasatajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Lalu yang kedua, kita mendapatkan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini, yaitu keikhlasan. Bagaimana beliau mengikhlaskan putranya untuk disembelih. Tetapi
pada last minute, akhir waktu, Allah mengganti dengan domba yang paling bagus. Ya, jadi itu sebuah keikhlasan untuk kita, sebagaimana dalam Al-Quran surat As-Sab ayat 37 yang artinya daging-dagingmu atau darah-darahmu itu tidak membawa keridhaan kepada Allah, tetapi yang membawa keridhaan kepada Allah itu adalah ketakwaanmu. Jadinya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa malikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat bentuk bagus rupa badanmu dan tidak juga melihat gimana ganteng cantik wajahmu, tapi Allah melihat dari hati-hatimu dan amal-amalmu. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat atau mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, yaitu dengan kepekaan sosial. Jadi pada saat hari raya Idul Adha daging dibagikan, itu bertanda bahwa kita membagikan sedikit sohibul korban, misalkan berkat sedekah kita kepada fakir miskin, janda atau orang yang membutuhkan. Jadi kita dapat hikmah dari pelajaran Nabi Ibrahim bahwa pada saat hari raya itu semua harus berbahagia, tidak ada terkecuali. Pokok semua harus berbahagia. Tidak ada satupun yang tidak mendapatkan makanan pada saat itu. Makanya Allah melarang untuk berpuasa pada hari apa? Tasyrik. Jadi agar kita semua menikmati hidangan yang Allah berikanlah kepada kita. Sebagaimana dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi mungkin itu 3 yang dapat kita ambil pelajaran, yaitu yang pertama apa? Ketaatan, yang kedua keikhlasan, dan yang ketiga kepekaan sosial. Aqulu qawli hada fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadzul Kiram. Semoga sedikit yang disampaikan tadi namun penuh dengan manfaat dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang dimana saya tidak bisa menyimpulkan karena yang disampaikan itu sudah kesimpulannya. Mungkin hanya ini acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.